Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan daring yang ke-9, yaitu cara menentukan entalpi reaksi. Kalau kemarin sudah dibahas tentang bagaimana cara menulis persamaan termokimia, maka pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan entalpi reaksi atau delta H reaksi. Nah, menentukan entalpi reaksi itu ada 4 cara. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan bahas cara pertama dan kedua, yaitu cara pertama adalah menggunakan kalorimetri, yang kedua menggunakan hukum Hess. Kemudian yang ketiga dan keempat yaitu menggunakan data energi pembentukan standar dan data energi ikatan. Kita bahas pada daring berikutnya. Oke, kita mulai untuk menentukan delta H reaksi cara kalorimetri. Rumus yang kita pakai bahwa Q sama dengan MC delta T ini sudah pernah Anda temukan pada waktu SMP dulu atau MTS, ya, dimana Q adalah jumlah kalor, satuannya adalah joule, kemudian M adalah massa zat, satuannya gram, delta T adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, besarnya M kali C, massa kali kalor jenis, ini besarnya M kali C itu sama dengan C besar, yaitu kapasitas. Sehingga kalau disubstitusikan, maka Q sama dengan C besar kali delta T, di mana C besar adalah kapasitas kalor, satuannya adalah joule per gram, joule per derajat Celcius, dan kalau C kecil adalah kalor jenis, yaitu joule per gram per derajat Celcius. Langsung ke contoh. Dalam sebuah kalorimetri direaksikan 1,6 gram gas metana, rumusnya CH4, dengan oksigen berlebih sesuai reaksi CH4 plus 2O2 dihasilkan CO2 plus 22O. Ternyata terjadi kenaikan suhu 2 derajat Celcius. Jika diketahui kapasitas kalorimetri 950 Joule per derajat Celcius dan massa jenis air dalam kalorimetri 1000 gram dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram per derajat Celcius, tentukan kalor pembakaran gas metana, di mana ARC adalah 12H1. Jawab. Jadi diketahui massa gas metana di sini direaksikan 1,6 gram gas metana. Jadi massa metana M metana adalah 1,6 gram. Kemudian terjadi kenaikan suhu 2 derajat Celcius, delta T-nya 2 derajat Celcius. Diketahui kapasitas kalorimetri, jadi C besar 950 Joule per derajat Celcius. Massa air dalam kalorimetri 1000 gram, M air 1000 gram, dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram per derajat Celcius, dan MR CH4 adalah 16 karena airnya C 12H1. Ditanya delta HC, kalor pembakaran. Jawab. Q sistem sama dengan Q air plus Q kalori. Q air adalah MC delta T, sedangkan Q kalorimetri adalah C besar kali delta T. Kita masukkan. M kecil adalah massa air, yaitu 1000 gram. Jadi 1000 gram, satuannya kita tulis, kali C, C-nya adalah C kecil, yaitu 4,2 Joule, kemudian gram pangkat min 1 derajat Celcius pangkat min 1 karena per, kali delta T. Delta T-nya adalah 2 derajat Celcius, 2 derajat Celcius ditambah C kali delta T. C besarnya adalah 950 Joule per derajat Celcius pangkat min 1 kali delta T. Kali delta T. Delta T-nya adalah 2 derajat Celcius, 2 derajat Celcius. Sehingga kita dapatkan, karena ini ada gram, ada per gram, berarti ini bisa dicoret. Kemudian di sini ada
derajat Celcius, di sini ada derajat Celcius pangkat -1, berarti ini juga bisa dicoret. Nah, ini bisa dicoret. Sehingga nanti di Q air hanya tinggal 1000 kali 4,2 kali 2. Ya, 4,2 kali 2 adalah 8,4, berarti 84.000. Satuannya apa? Satuannya adalah joule. Joule. Ditambah apa? Ditambah di sini ditambah 950 joule per derajat Celcius kali 2 derajat Celcius, ini bisa dicoret derajat Celciusnya. Berarti 950 kali 2. 950 kali 2 berarti 190. Ya. 900 kali 2 adalah 1800. 1800 dengan 50 kali 2 adalah 100, berarti 1900. Jadi 1900 joule. Berarti kalau begitu totalnya di sistem berarti 8400 ditambah 1900. Berarti ketemunya adalah 84 ditambah 9 itu 3, 4 tambah 9 adalah 13, 1. Kemudian 8 tambah 1 9 tambah 1 10, berarti 10. 10 ditambah 02, 00 joule. Jadi berapa? 10.300 joule. Kalau dijadikan kilojoule berarti sama dengan 10,3 kilojoule. Ini key system. Ini belum selesai, ya. Karena apa? Karena yang namanya delta H itu harus dicari per mol. Oleh karena itu dicari mol dari metana, ya. Mol metana. Mol CH4. Mol CH4 sama dengan gram per ml. Sama dengan gramnya adalah 1,6 per mr-nya adalah 16. Hasilnya adalah 0,1 mol. Ya, 0,1 mol. Nah, dengan demikian maka besarnya Q berarti sama dengan 10,3 kilojoule per 0,1 mol. Berarti hasilnya adalah 103 kilojoule per mol. Itu besarnya Q, ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa besarnya delta H itu sama dengan min Q, ya. Delta H itu sama dengan min Q. Sehingga kalau ditanya besarnya delta H berarti ya sama dengan min 103 kilojoule per mol. Itu untuk contoh yang nomor 1. Oke. Contoh yang nomor 2. Dalam suatu kalorimeter direaksikan 100 ml larutan NaOH 1M dan 100 ml larutan HCl 1M. Ternyata suhu larutan naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air yaitu 4,2 joule per gram per derajat Celcius dan massa jenis larutan dianggap sama dengan 1 gram per mililiter, jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, tidak, ini tak hapus salah satu. Nah, kalorimeter tidak menyerap kalor, tentukan perubahan entalpi reaksi NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Jawab. Diketahui volume NaOH. Volume NaOH 100 ml. Di sini adalah 100 ml. Kemudian volume HCl 100 ml HCl, volume HCl juga 100 ml. Berarti kalau begitu volume total berarti sama dengan 200, ya, 200 ml. 200 ml. Ini volume total, ya, volume total. Volume totalnya adalah 200 ml. Kemudian
Delta T adalah T akhir min T awal. T akhirnya adalah 31 derajat Celcius dikurangi T awalnya adalah 25 derajat Celcius. Berarti kalau begitu delta T-nya sama dengan 31 dikurangi 5 berarti 6 ya. 6 derajat Celcius. Ini delta T-nya ya. Delta T-nya 6 derajat Celcius. Kemudian di sini ada kalor jenis air yaitu 4,2 di sini. Jadi 4,2 Joule per gram derajat Celcius ya. Pangkat min 1 derajat Celcius pangkat min 1. Kemudian rho, nah, di sini ada massa jenis larutan dianggap sama dengan 1 gram per mililiter. Rho adalah 1 gram per mililiter. Oke. Yang ditanyakan adalah tentukan perubahan entalpi. Berarti delta H. Oke. Jawab. Ya, ditanya delta H. Jawab. Karena di sini tidak ada kapasitas kalor, jadi tidak ada kapasitas kalor, berarti kita menjawabnya hanya menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Persamaan yang kita pakai adalah ini. Nah, hanya saja di sini M-nya belum ada, maka kita cari M-nya dulu. Nah, kita cari M. M sama dengan rho kali V, kali volume. Rho-nya adalah 1 gram per mililiter, 1 gram per mililiter kali volume. Volumenya adalah volume total, yaitu sebesar 200 mililiter kali 200 mililiter. Mililiter kita coret, berarti kita dapatkan M-nya, masanya berarti 200 gram. 200 gram. Oke. Nah, massa 200 gram kita masukkan ke dalam persamaan Q sama dengan MC delta T. M-nya adalah 200 gram kali C-nya adalah sudah ada yaitu 4,2 Joule per gram per derajat Celcius kali delta T-nya. Delta T-nya tadi yaitu 6 derajat Celcius kali 6 derajat Celcius. Sehingga kita dapatkan nilai Q berarti di sini ada derajat Celcius dicoret, kemudian ada gram dicoret. Berarti nanti ketemunya tinggal Joule. Sehingga hasil yang didapatkan berarti 200 kali 4,2, 2 kali 4,2 berarti 8,4, 8,4 kali 6 ya, 8,4 kali 6, 4 kali 6 itu 24, 4 masih 2, kemudian 8 kali 6 48 ya, 48 ditambah 2 berarti 50, berarti hasilnya adalah 50 ya, 504 ditambah 01 Joule. Nah, 5040 Joule berarti sama dengan 5,04 kilojoule. Itu Q-nya. Nah, karena yang ditanyakan adalah perubahan entalpi, maka harus dicari molnya. Nah, dicari molnya. Mol dari reaksi. Lah, mol itu adalah molar kali liter. Nah, yang dicari sebenarnya molnya siapa? Nah, yang dicari sebenarnya molnya siapa? Karena reaksinya adalah antara NaOH dengan HCl, NaOH plus HCl dihasilkan NaCl plus H2O. NaOH-nya volumenya adalah 100. Ini adalah 100 ml kali molarnya adalah 1 kali 1 M. Ini juga sama,
100 ml kali 1 M. Ini ketemunya adalah berarti 100 milimol. Ini juga ketemunya 100 milimol. Nah, lah NaCl-nya berapa? Berarti NaCl-nya juga sama. NaCl-nya berarti juga 100 milimol. Nah, sebenarnya yang kita hitung adalah NaCl ini 100 milimol. Ya. Nah, 100 milimol itu sama dengan berapa mol? 100 milimol sama dengan 0,1 mol. Oke. Nah, dengan demikian, maka besarnya Q itu sama dengan 5,04 kilojoule per 0,1 mol. Berarti nilai Q sama dengan 50,4 kilojoule per mol. Nah, besarnya delta H itu sama dengan min Q. Berarti kalau begitu nilai delta H berarti sama dengan min 50,4 kilojoule per mol.